siapa-siapa. Wah, hari ini aku kenyang. Wah. Yes, kita potong. Ya, buah-buahannya tinggal sedikit. Tunggu dulu. Sepertinya potongan buah-buahan ini bisa dijadikan pecahan. 1/2, 2/4, 3/6, 4/8. Kira-kira pecahan-pecahan ini senilai atau tidak ya teman-teman? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cara menentukan pecahan senilai. Good morning to you, good morning to you, good morning everybody, how are you? Good morning to you, good morning to you, good morning everybody, how are you? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, Ibu doakan teman-teman yang menjawab salam masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit di luar sana. Semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan dan juga selalu memberikan perlindungannya untuk kita semua. Amin. Bertemu lagi dengan Bu Rosita. Insya Allah Bu Ros hari ini akan membersamai teman-teman untuk belajar matematika ya. Materinya yaitu tentang cara menentukan pecahan senilai. KD-nya kita lihat yuk. Menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model pecahan konkret. Adapun tujuan pembelajarannya memahami metode menentukan pecahan-pecahan senilai. Tapi hari ini sepertinya akan bosan ya jika belajarnya dengan Bu Ros saja. Bu Ros panggil Kak Ros ya. Assalamualaikum Kak Ros. Waalaikumsalam. Sudah siap menemani teman-teman belajar di rumah? Sudah dong. Oke, kalau gitu yuk kita sama-sama belajar dengan Kak Ros. Sebelum dimulai kita ucapkan basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, hari ini kita akan menentukan pecahan senilai dengan beberapa cara ya. Tapi sebelum itu kita buktikan dulu yuk. Apakah 1/2 sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, dan sama dengan 4/8 ya. Yuk kita buktikan bersama-sama. Belajar bersama Kak Ros. Cara yang pertama, 1/2 itu bisa kita peroleh jika pembilangnya dikali 1 dan penyebutnya dikali 1 ya teman-teman. Yuk kita lihat bersama-sama. 1/2 dikalikan 1, pembilang maupun penyebutnya. Selanjutnya 2/4 sama dengan 1/2 dan pembilangnya dikalikan 2, penyebutnya pun dikalikan 2 ya teman-teman.
Pecahan yang ketiga, 3/6. 1/2 kita kalikan pembilangnya dengan angka 3 dan penyebutnya juga dengan angka 3. Terakhir, 4/8. 1/2 kita kalikan pembilangnya dengan angka 4, berarti penyebutnya juga dengan angka 4 ya teman-teman. Kesimpulannya, pecahan senilai dapat ditentukan melalui cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Cara yang kedua, kalau tadi kita menggunakan perkalian ya teman-teman, sekarang kita coba membaginya yuk dengan angka yang sama ya. 4/8 bisa kita peroleh dengan cara 4/8 pembilangnya 4 dibagi 4 dan penyebutnya kita bagi 4 sama dengan 1/2. Selanjutnya pecahan yang ketiga, 3/6. Kita bagikan juga yuk teman-teman. 3/6 pembilangnya angka 3 kita bagi dengan 3. Jika pembilangnya dibagi 3, maka penyebutnya juga dibagi 3 ya. Hasilnya 1/2. Selanjutnya pecahan 2/4. Kita bagikan juga yuk teman-teman. 2/4 pembilangnya kita bagi dengan angka 2. Penyebutnya pun kita bagi dengan angka 2 ya. Hasilnya 1/2. Terakhir 1/2 kita bagi dengan bilangan yang sama ya teman-teman. Jika pembilangnya kita bagikan angka 1, maka penyebutnya kita bagi angka 1 juga ya. 1/2 dibagi 1 sama dengan 1/2. Kesimpulannya, ternyata kita bisa menentukan pecahan senilai melalui cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Artinya 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 merupakan pecahan senilai. Yuk diingat, kita dapat menentukan pecahan senilai melalui cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita lanjut ke cara berikutnya yuk, yaitu menentukan pecahan senilai melalui tabel perkalian. Nah, di sini Kak Ros sudah menyiapkan tabel perkalian ya teman-teman. Teman-teman di rumah juga boleh ya mengikuti dengan membuat tabel perkalian di buku tulis masing-masing. Nah, selanjutnya Bu Ros akan menuliskan di lingkaran yang paling atas ya, 1 sampai dengan angka 7. Selanjutnya Bu Ros juga tulis angka ke bawah ya, 1 sampai 7. Sudah teman-teman? Nah, selanjutnya kita kalikan angka yang di bawah dengan angka yang di atasnya. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 3, 3. Selanjutnya seterusnya hingga sampai dengan 1 dikali angka 7. Lakukan hal yang sama dengan angka-angka berikutnya ya teman-teman. Alhamdulillah sudah jadi ya teman-teman. Nah, baris pertama atau yang di atas mewakili pembilang ya. Kemudian baris yang kedua atau ke bawah mewakili penyebut.
Nah, setelah semuanya terisi, kita tetapkan terlebih dahulu barisan yang akan menjadi pembilang, yaitu misalkan barisan yang ke-1 ya. Kemudian kita tetapkan barisan yang kedua, yaitu sebagai penyebut. Berarti kita tuliskan pecahannya 1/2. Selanjutnya, di samping 1/2 ada juga ya teman-teman angka 2/4. Kita lingkari, kemudian kita tuliskan ya. Artinya 2/4 itu senilai dengan 1/2. Selanjutnya 3/6. Selanjutnya ada 4/8 ya teman-teman, dan seterusnya. Wah, mudah sekali ya dengan menggunakan tabel perkalian. Nah, di sini juga kita bisa tuliskan sama dengan tanda koma yang mengartikan nilai-nilai ini merupakan pecahan senilai. Lanjut lagi yuk, kita coba dengan barisan yang akan menjadi pembilang itu, misalkan baris kedua saja ya teman-teman. Nah, di situ ada angka 2 nih teman-teman. Lanjut lagi, kita tetapkan baris yang menjadi penyebutnya itu misalkan angka berapa ya teman-teman? Boleh deh angka 5 ya. Nah, berarti kita tuliskan 2/5. Lanjut lagi, kita lihat setelah angka 2 ada angka 4 ya. Setelah 5 itu ada angka 10. Berarti 4/10. Kemudian 6/15. Lanjut lagi, 8/20. Dan seterusnya. Wah, Masya Allah ya, ternyata mudah juga menggunakan cara menentukan pecahan senilai melalui tabel perkalian. Nah, supaya lebih paham lagi, Kak Ros sudah menyediakan 3 soal dengan pecahan yang sama. Kameranya ngomong-ngomong gak mau diem ya teman-teman, maju mundur terus. Sama seperti Kak Ros sekarang sedang deg-degan. Semoga teman-teman di rumah bisa mengerjakan soal-soal berikut dengan tenang ya. Nah, untuk soal nomor 1, kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka 1. Kira-kira berapa ya jawabannya? Kemudian soal nomor 2, kita kalikan penyebut dan pembilangnya dengan angka 2. Terakhir, kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka 3. Kira-kira hasilnya berapa ya? Nah, kalau teman-teman sudah tahu, silahkan tuliskan hasilnya di kolom komentar di bawah ya, urutan yang paling kecil sampai dengan yang terbesar. Nah, untuk jawabannya jangan lupa dilengkapi dengan nama lengkap dan kelasnya ya. Oh iya, berikan juga tanda like, kemudian menuliskan komentar di kolom bawah ya. Teman-teman juga boleh men-share video ini dan subscribe channel IATV. Sampai bertemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum.